Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih kelas 5 dengan materi sedekah. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kelas 5 pada pertemuan daring hari ini adalah sedekah. Dan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama adalah pengertian sedekah. Yang kedua adalah hukum sedekah dan rukun sedekah. Selanjutnya adalah urutan orang yang menerima sedekah, macam-macam sedekah, syarat sedekah, bentuk-bentuk sedekah. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian sedekah. Menurut bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh, yang berarti pemberian atau dharma. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah. Di sini ada kata-kata berupa barang, harta, atau lainnya. Jadi sedekah itu bukan terkhusus pada harta atau barang, melainkan nanti ada macam-macam bentuk sedekah. Kita senyum kepada orang juga termasuk sedekah, ya. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan juga termasuk sedekah. Adapun dalil dari sedekah atau dasar sedekah adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 dan Surat Yusuf ayat 88. Serta hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Muslim yang mana telah tercantum dalam buku paket kalian, yaitu buku paket fikih halaman 41. Yang mana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang intinya adalah Innas sodakota latudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah dari murka Tuhan dan dapat menyelamatkan kita dari su'ul khotimah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedekah merupakan salah satu amal jariah. Artinya amal jariah adalah apabila seseorang telah meninggal, maka semua amalnya itu terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang selanjutnya adalah sodakoh jariah. Yaitu contohnya apabila ada seseorang yang menyumbangkan hartanya untuk kepentingan sosial atau kepentingan agama, semisal untuk membangun musola, maka apabila orang tadi meninggal dan musolanya tetap dipakai oleh orang ya, maka dia akan mendapatkan kiriman pahala meskipun orang tadi sudah meninggal. Selanjutnya, hukum sedekah dan rukun sedekah. Bersedekah itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Artinya sunat mu'akkad adalah sebuah kesunatan yang sangat dianjurkan. Adapun rukun sedekah adalah orang yang memberi sedekah, orang yang diberi sedekah, orang yang disedekah, barang yang disedekahkan, serta ijab kabul. Jadi ada 4. Yang pertama adalah rukun sedekah. Yang pertama adalah orang yang memberi sedekah. Yang kedua orang yang menerima atau yang diberi sedekah. Yang ketiga adalah barang atau sesuatu yang disedekahkan. Dan yang keempat adalah ijab kabul.
Ijab kabul itu perkataan dari orang yang memberi sedekah dan orang yang diberi sedekah. Selanjutnya adalah urutan orang yang berhak menerima sedekah. Siapa sajakah orang yang berhak menerima sedekah? Nah, maka diurutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah yang paling berhak adalah keluarga terdekat, seperti kedua orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Terus kalau sudah, maka diberikan kepada saudara terdekat seperti kakak ataupun adik, ya, ataupun saudara sepupu, ataupun diberikan kepada paman atau bibi. Terus kemudian yang ketiga adalah anak-anak yatim. Yang keempat adalah tetangga yang paling dekat terlebih dahulu, kemudian baru tetangga yang jauh. Selanjutnya adalah sahabat atau teman kita. Terus yang terakhir adalah ibnu sabil dan lain-lain. Maksud dari ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan lain-lain di sini maksudnya adalah seperti memberikan sedekah kepada apa musola, masjid, madrasah ataupun orang lain, ya, orang lain yang tidak tersebut dalam rukun atau urutan-urutan penerima sedekah di atas. Nah, ini adalah urutan-urutan penerima sedekah yang paling utama yang diberikan. Yang pertama adalah kepada keluarga terdekat, yang kedua adalah saudara terdekat, kemudian selanjutnya sampai angka 6 ini. Baik anak-anak, setelah urutan sedekah, urutan menerima sedekah, kita akan mempelajari macam-macam sedekah. Jadi, sedekah itu yang pertama ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu sedekah yang harus dibayarkan. Misalnya zakat, membayar fidyah, membayar kafarat, dan mahar pengantin. Ya. Zakat, baik zakat fitrah, ataupun zakat mal, ataupun zakat an'am, ataupun zakat-zakat yang lain. Itu hukumnya wajib. Fidyah, ini nanti kita pelajari pada tingkat yang lebih tinggi, ya mungkin pada saat kalian nanti sekolah MTS atau aliyah. Begitu juga dengan kafarat. Dan yang terakhir adalah mahar. Mahar ini adalah mahar pengantin. Terus selanjutnya adalah sedekah haram, yaitu sedekah yang dilarang. Misalnya sedekah barang yang haram atau yang najis. Selanjutnya adalah sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapatkan pahala. Contohnya adalah wakaf atau amal jariah yang lain. Selanjutnya adalah sedekah mubah, yaitu sedekah yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Misal, memberi hadiah kepada orang lain atau hibah. Hibah ini adalah pemberian tetapi karena tidak ada unsur yang lain, ya tidak ada penyebab yang lain. Berbeda dengan hadiah, kalau hadiah adalah memberikan sesuatu karena orang tadi mempunyai prestasi. Selanjutnya, syarat agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memberikan sedekah tadi harus dengan ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah dan tidak menyakiti penerimanya. Baik, kita lanjutkan syarat sedekah. Adapun syarat sedekah adalah yang pertama, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Maksudnya sudah balik, ya, berakal sehat. Nah, ini sebagai syarat. Sebab kalau orang yang belum balik atau orang yang gila itu tidak bisa mentasarufkan hartanya, otomatis tidak bisa bersedekah. Lalu kemudian siapa yang bersedekah atas nama orang-orang tadi? Yaitu walinya atau orang tuanya. Terus yang kedua adalah barang tersebut dapat dijual atau dapat dimanfaatkan. Yang ketiga adalah sama bisa menerima ijab dan kabul. Maksudnya antara
Orang yang diberi sedekah